Dengan firman Tuhan pada kesempatan minggu yang keempat ini, minggu yang terakhir, bagaimana Tuhan boleh menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini memang secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang percaya yang ada di Korintus. Di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah kelemahannya, yang akhirnya melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa, di mana Tuhan menyatakan kekuatan dan keajaibannya dalam kehidupannya Rasul Paulus dan juga di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Di tengah-tengah kesengsaraan yang terjadi, ada hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama merenungkan sekali lagi masa-masa yang sangat-sangat sulit terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan juga masyarakat di bumi pertiwi Indonesia, secara khusus di dalam menghadapi COVID-19 yang terjadi, masih terus ada dalam sebuah keterbatasan hidup, menghadapi kesengsaraan, menghadapi persoalan, menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada di sekitar kita. Beberapa waktu kemarin saya ketika ada di Jakarta, ketika saya ke TLCC, saya melihat ada beberapa yang demo orasi dan sebagainya. Saya menyaksikan, saya melihat di Bogor juga ada ketika saya bertemu dengan Pendeta Heru pada hari Kamis yang lalu. Ada sesuatu yang memang diinginkan bagaimana pemulihan itu terjadi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, lalu kita menghadapi berbagai persoalan, bisa saja membawa dalam sebuah kelemahan. Bukan saja kelemahan-kelemahan secara fisik terjadi ketika persoalan hidup, kelemahan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi juga bisa terjadi pada masa kita ada di dalam situasi yang turun kerohanian kita, spiritualitas kita, melahirkan kita mengalami sebuah kelemahan secara psikis. Ada seorang yang bernama Ludwig van Beethoven. Saya yakin Mas Yohanes pasti tahu karena ini adalah musisi, pemusik. Dia terserang penyakit telinga menjelang usia 30 tahun. Akibatnya dia menjadi tuli secara total sebagai seorang musisi. Kita bisa membayangkan bagaimana terpukulnya seorang komponis lagu yang menjadi tuli. Tetapi dalam kesedihannya dia menuliskan, "Aku merasa sepi. Aku sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan sangat dekat terhadapku." Beethoven banyak membaca buku renungan dan buku kegemarannya adalah Imitatio Christi, yang artinya meniru Kristus. Beethoven tahu bagaimana dia harus berdoa karena Kristus berdoa. Bagaimana dia berkomunikasi, Kristus berkomunikasi dengan Allah Bapanya, sehingga dia harus berhubungan dengan Allah yang sungguh-sungguh sangat-sangat dalam dan sangat-sangat pribadi di dalam kedekatannya Beethoven. Tetapi saudara sekalian, di tengah-tengah rasa frustasi dan kecil hati, Beethoven berpaling kepada Allah, sang sumber kekuatan itu, sehingga dia berani mengatakan, "Aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal, ya Allah. Jiwaku bersukacita di dalam Engkau. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya." Sehingga dengan iman dan keyakinan di dalam keterbatasannya sebagai seorang komponis yang sangat merugikan dirinya karena tuli, Beethoven tetap produktif sepanjang hidupnya dengan menghasilkan begitu banyak simfoni, oratorio, opera, dan sonata piano yang sangat menakjubkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang luar biasa yang sangat menarik, dan tentunya ini menjadi bagian yang sangat penting ketika kita bersama-sama
menghadapi persoalan-persoalan yang bisa membawa kelemahan secara fisik dan juga secara psikologis, bahkan kelemahan secara spiritual dalam hubungan kita dengan Allah, kita bisa melihat ada hal yang luar biasa, keajaiban yang memang Tuhan nyatakan ketika kehidupan saudara dan saya dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita seperti lagu tadi menggenapi firman Allah, akan di mana Tuhan akan menyatakan bukti kebesarannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 ini, kita bersama-sama bisa merenungkan ada 3 kebenaran bagaimana cara Tuhan menguatkan kita, menguatkan saudara dan saya dalam menghadapi persoalan hidup yang tentunya bisa membawa dalam sebuah kelemahan dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menguatkan kita? God is my strength. Tuhan kekuatanku. Bagaimana caranya? Tuhan memberi kasih karunia yang cukup ketika kita menghadapi kelemahan. Tuhan memberi kemampuan untuk tetap mengandalkan kuasa-Nya di saat kita sedang ada di dalam kelemahan. Tuhan memberi kekuatan untuk menerima berbagai kesulitan di saat saudara dan saya sedang ada di dalam kelemahan kita. Mari kita akan lihat bersama-sama satu persatu. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan di saat saudara dan saya adalah orang-orang yang lemah. Bagaimana ketika saudara dan saya memang benar-benar ingin dan rindu ada kuasa Allah. God is my strength. Kuasa Allah, Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dikatakan di sini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah pertanyaan kita, apakah kuasa Tuhan tidak sempurna? Sehingga Rasul Paulus mengatakan seperti itu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Apakah pada waktu itu kuasa Kristus tidak sempurna? Tidak, saudara sekalian. Kristus adalah sempurna, tetapi ini adalah bagian daripada pengalaman yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia menjadi seorang penganiaya jemaat, ketika dia pada akhirnya bertobat dan akhirnya dia diangkat ke atas dan akhirnya dia merasakan betapa dahsyatnya kuasa Allah yang sempurna, sehingga dia ingin menyatakan bahwa di saat dia menghadapi sebuah kelemahan, apa yang ada di dalam dirinya untuk menjadi sempurna, justru kelemahan dalam kehidupan Paulus itu melahirkan sebuah kesempurnaan Kristus yang kuasanya memberikan kemampuan, yang kuasanya memberikan rasa cukup untuk bisa melewati setiap kelemahan yang terjadi di dalam hidupnya. Kalau kita melihat bersama-sama kata kasih karunia, charis, kasih karunia adalah kehadiran Tuhan. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan. Kasih karunia adalah kuasa Tuhan. Kasih karunia adalah suatu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Hal inilah yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga dia merasa kuasa Kristus justru menjadi semakin sempurna ketika dia sedang menghadapi sebuah kelemahan dalam hidupnya, ketika dia mengalami sebuah perubahan hidup, ketika dia mengalami sebuah kontradiksi antara yang baik dan yang jahat, yang akhirnya dia merasakan dia membutuhkan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sesuatu yang luar biasa ketika bicara tentang bagaimana Allah yang adalah Al-Rahim, Allah yang berbelas kasihan itu, Allah yang penuh dengan rahmat itu, memberikan karunia, memberikan kekuatan, memberikan kehadiran, memberikan kemampuan, memberikan kemurahan, memberikan kuasa yang sungguh-sungguh cukup bagi Paulus menghadapi kelemahan. Luar biasa, saudara sekalian. Kata sempurna adalah sebuah kata yang dalam bahasa aslinya berarti menuntaskan, melengkapkan. Jadi Tuhan ingin menuntaskan kuasanya kepada Rasul Paulus, memberikan sebuah kelengkapan. Di saat dia menghadapi keterbatasan, di saat dia menghadapi kelemahan,
dia dituntaskan, dilengkapi, sehingga dia mampu untuk merasa cukup menghadapi persoalan yang ada. Saudara sekalian, Paulus dalam bagian ini mulai mengerti tentang pernyataan-pernyataan istimewa dari kehadiran Tuhan, dari kuasa atau kemuliaan Allah. Justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan itu semakin nyata. Senang sekali lagu ini, terima kasih Pak Marulam yang boleh memberikan motivasi ya, memberikan inspirasi bagi kita tentang bukti kebesaran Tuhan. Kenapa saya mengulang lagu ini tadi? Karena inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menggenapi firman Allah, maka jangan pernah takut menghadapi setiap kelemahan. Karena bukti kebesaran Tuhan akan menjadi kenyataan yang melengkapi, yang menuntaskan berbagai kelemahan yang terjadi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Luar biasa saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan hidup, kalau saudara menyanyikan lagu ini secara terus-menerus, mungkin saudara bisa meneteskan air mata. Kita bisa membayangkan hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kecukupan bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan yang bisa membawa kelemahan secara fisik dan secara psikis dalam hidup kita. Memberi, kita bisa mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan dengan cara Tuhan memberikan kasih karunia itu. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kasih karunia itu kalau kita memang benar-benar hidup kita menggenapi firman Tuhan. Dekat. Rasul Paulus menikmati kekuatan karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mungkin menghadapi kelemahan, dengan cara Tuhan memberi kemampuan untuk tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara sekalian, ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya terlebih suka aku bermegah. Siapa yang mau bermegah dengan kelemahan kita, saudara? Di saat kita sedang menghadapi persoalan hidup, siapa yang mau ada sesuatu yang membanggakan dengan kelemahan kita? Siapa yang mau ketika kita sedang ada di dalam kelemahan, ada sukacita dalam hidup kita? Mungkin kita tidak senang, kita tidak suka. Tetapi ketika ini adalah bagian daripada kehidupan orang-orang yang dihidupi oleh firman Tuhan, maka ketika mereka sedang menghadapi berbagai kesulitan yang membawa dalam sebuah kelemahan, Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka dengan cara yang ajaib, sehingga dikatakan aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku di saat aku menghadapi sebuah kelemahan, di saat aku menghadapi sebuah persoalan, di saat aku sedang menghadapi kesengsaraan dalam hidupku. Justru aku akan datang kepada Allah karena aku tidak mampu melakukan sesuatu. Justru aku akan meminta kepada Allah, karena Allah lah adalah Allah yang patut kita andalkan dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang kuandalkan adalah Allah kita. Apakah kita mau mengandalkan manusia? Oke. No problem, ya enggak masalah kita mengandalkan manusia, tapi manusia terbatas. Sampai kapan kita mengandalkan seseorang? Kadang-kadang ini yang menjadi kesulitan bagi kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk dapat menolong kita. Saudara sekalian, bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Ini adalah prinsip ilahi yang Tuhan ajarkan. Ketika kita lemah, maka kuasa Tuhan yang akan menggantikan, yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak mengandalkan kehebatan kita, kita tidak mengandalkan kepintaran kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita kembali bahwa Tuhanlah satu-satunya yang patut menjadi andalan kita. Di saat kita hidup dalam sebuah kesulitan, itulah saatnya kita belajar sesuatu yang baru dan mengalami langsung bagaimana hebatnya kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala batas-batas pola pikir manusia. Dia bisa menyatakan sesuatu yang tidak tersembunyi dalam hidup kita. Kita bisa menyembunyikan sesuatu, tetapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha tahu. Dalam kehadirannya dalam kehidupan orang-orang yang menggenapi firman-Nya, Tuhan akan memampukan kita menghadapi berbagai kesulitan yang bisa membawa dalam sebuah kelemahan dalam hidup kita. Di saat kita sedang meregang dalam keterbatasan kemampuan kita, ketika kita sampai pada situasi yang kritis, yang membuat kelemahan kita terasa nyata, dan ketika kita datang kepada Tuhan, maka di sanalah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Banyak para hamba Tuhan yang menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dalam kelemahan, justru mereka dikuatkan dalam kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya, yang dekat dengan Tuhan menghadapi berbagai tantangan hidup. Justru ketika dia duduk diam, merasakan belas kasih rahmat Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya sehingga mereka semua berani mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Luar biasa, saudara. Menjadi tantangan bagi kita bersama-sama menghadapi berbagai kelemahan yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Yang ketiga, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-10, di situ juga dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini yang sedang dihadapi. Ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika melayani jemaat yang ada di Korintus. Ini mungkin yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus seperti Rasul Paulus mengalaminya. Dia sedang ada di dalam kelemahan, dia sedang ada di dalam siksaan, dia sedang ada di dalam kesukaran, dia sedang ada di dalam penganiayaan, dia sedang menghadapi kesesakan karena dia hidup di mana hidupnya dihidupi oleh firman Tuhan. Hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Dia ada di dalam Kristus. Betapa dahsyatnya kedekatan Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat menjadi rasul dalam kedekatannya dengan Tuhan. Kalau orang berpikir semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa melewati banyak persoalan. Mungkin itu sesuatu yang keliru, saudara. Kadang-kadang hal yang berbanding terbalik justru di saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ada banyak tantangan-tantangan yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak ujian-ujian. Dan pada akhirnya, apakah saudara menang terhadap persoalan yang ada? Apakah saudara menjadi emas murni beberapa waktu yang lalu? Atau mungkin kayu yang mudah terbakar, jerami yang mudah terbakar? Disitulah letak daripada kedekatan kita dengan Tuhan. Di saat menghadapi kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini memberikan sebuah penjelasan bagi kita bersama-sama bahwa kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu kita andalkan. Tetapi di saat kita lemah, disitulah kita dapat belajar untuk menerima berbagai kesengsaraan, siksaan, penganiayaan, kesulitan, kesukaran. Dan bersama Kristus, kuasa Kristus akan dinyatakan secara utuh di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi kuat.
Jadi kekuatan bukan karena kita, karena kehebatan kita. Tetapi justru kekuatan itu terjadi di saat kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Ada banyak situasi-situasi yang bisa mengacaukan hidup kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang bisa membawa dampak kelemahan iman kita. Bahkan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan sosial masyarakat, bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Hal ini bisa terjadi, tetapi jangan biarkan situasi mengacaukan apa yang sedang kita hadapi dan kita alami. Seorang tokoh baptis yang terkenal, Billy Graham, mengatakan, tetapi rindukanlah supaya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita melalui situasi tersebut. Rasul Paulus menghidupi hidupnya dalam firman-Nya. Rasul Paulus mampu menghidupi karena Kristus hidup di dalam hidupnya. Di tengah-tengah keterbatasan yang bisa membawa dalam sebuah kelemahan dalam hidupnya, dia menyadari bahwa dia sedang merindukan kehendak Allah dinyatakan, sehingga dia mampu melewati segala situasi yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Apakah kita mampu dan bisa melalui situasi-situasi yang kadang-kadang bisa membuat kita menghadapi situasi kritis? Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Apa yang sedang kita alami yang membuat kita lemah? Bagaimana dengan kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi kelemahan yang hebat. Dia menghadapi sengsara, dia menghadapi penganiayaan, dia menghadapi kesesakan, dia menghadapi kesukaran. Dia hampir mati. Mungkin kita masa-masa PPKM sangat sulit, tetapi tidak membuat kita mati kan kita seperti itu. Kita masih bisa dengan berbagai cara. Kemarin ketika dalam perjalanan, ya saya biasa memakai topi ya. Topi-topi Pak Haji gitu. Kadang-kadang dipanggil Pak Haji gitu. Ketika naik angkot, ketika kemana-mana. Nah kemarin ada hal yang menarik. Jadi ada orang yang memberikan makanan ya, memberikan makanan. Ya, saya berpikir ya hanya drivernya aja, sopirnya saja ya yang dikasih untuk angkot. Ternyata semua penumpang dikasih. Pak Haji, mau Pak Haji? Oh, dikasih kok nggak mau gitu kan, berkat kok. Lumayan nasinya sedikit, ayamnya paha gede, gitu. Lalu ada tempenya luar biasa. Ada banyak cara, saudara sekalian. Kalau kita bisa merasakan betapa kuasa Tuhan semakin menyempurnakan, semakin meneguhkan, semakin menguatkan di saat kita menghadapi hal apapun. Di luar sana banyak orang-orang yang sedang mungkin lebih parah dibandingkan kita. Tetapi kita patut bersyukur. Tetapi hal yang pasti, setiap kita memiliki kelemahan. Setiap kita di saat kita sedang menghadapi persoalan, kita bisa saja mengalami sebuah kelemahan, di mana kelemahan itu bisa membawa kesengsaraan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesengsaraan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan justru semakin jauh. Kembali ada dampak. Kelemahan terbawa dalam emosi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lemah juga di dalam iman kita. Kita lemah dalam hidup kasih kita. Kita lemah secara psikis. Dan akhirnya kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Banyak orang di luar sana bunuh diri. Bahkan minum-minuman hal yang bisa menyebabkan mereka mengalami sebuah kematian. Hari ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita semuanya. Rasul Paulus memberikan pengalaman hidupnya di saat dalam terpaan kesengsaraan, justru Paulus semakin dekat dengan Tuhan. Datang
datang kepada Tuhan yang membuat keutuhan dalam kelengkapan dimampukan dalam menghadapi kelemahan sehingga menjadi kuat. Di saat justru semakin dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sekalian untuk menghadapi dalam setiap kelemahan demi kelemahan. Oleh karena itu saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Maka kita akan mampu menghadapi berbagai kelemahan apapun. Seperti yang diungkapkan oleh Billy Graham. Rindukanlah supaya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita melalui berbagai situasi. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu, sehingga kami boleh semakin kuat di saat kami lemah.